Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Di dalam video pagi hari ini kita akan membahas tentang trading plan dan rekomendasi saham 13 Mei 2026. Oke, langsung aja deh kita mulai dari saham Jata nih teman ya. Nah, jadi untuk saham Jata ini ada pola yang namanya falling wedge Kak. Nah, falling wedge ini pattern yang memberikan dampak kenaikan. Naiknya ini sampai mana? Nah, ini di sini Kak. Kenapa di sini? Karena ini adalah target berdasarkan patternnya. Nah, tapi pertanyaan di sini ingat sekali lagi teman ya. Bukan entry berapa lot, bukan saya all in dan bukan Kak. Pertanyaannya dia valid atau belum? Dan jawabannya belum valid patternnya teman ya. Patternnya belum valid. Nah, jadi apabila pattern tersebut valid, nah dia jebol nih Kak garis kuningnya ya. Nah, itu baru valid tuh temen ya. Nah, kalau sekarang belum valid, bisa gagal nggak ya? Bisa lah temen ya. Jadi nggak ada posisi apapun kalau saya untuk saham Jata nih. Saya tunggu dulu patternnya itu valid baru deh temen ya. Karena kalau lo main klak-klak di sini aja patternnya gagal, nah itu yang bahaya Kak. Lu bisa diseret loh ke bawah sampai mana ya, minimal bisa sampai sini Kak ya. Jadi kalau misalkan kan sudah terlanjur masuk ya, satu-satunya solusi pakai stop loss Kak ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut lagi untuk saham PBSA. Oke, coba kita cek dulu nih PBSA. Oke, untuk saham PBSA dia sedang menguji area demand zone nih temen ya. Demand zone ini apa? Demand zone ini adalah area yang terdapat banyak pembeli yang siap membeli barang ya. Jadi pembeli ini ngumpul nih Kak di sini ya. Nah, tapi kalau kita perhatikan juga sih ya, strukturnya jelas sekali temen ya. Dia ini bergerak di dalam tren bearish Kak ya, jelas sekali temen ya. Nah, jadi saya masih wait and see dulu nih temen ya. Jangan ada posisi apapun ya. Karena apa? Karena bahaya kalau nanti dia jebol area demand zone, wah turunnya bisa berkepanjangan temen ya. Meskipun nih coba kita kalau kita tarik menggunakan Fibonacci nih Kak. Oke, nah ini juga udah kena juga nih sebenarnya ya, rasio 1618 yang dimana nih Kak, kalau nanti dia berhasil jebol area tersebut, wah ini seharusnya sih sulit nih Kak ya kalau dijebol ya. Nah, tapi kalaupun dia bisa dijebol, nah dia bisa turun nih Kak sampai sini ya, sampai ke rasio 2414 dan 2618 yang kita dapat dari mana Fibonacci tadi ya. Nah, jadi lu perhatiin dulu deh nanti ya. Jangan ada posisi apapun ya, seharusnya sih dia susah nih Kak untuk jebol area ini ya. Nah, tapi kalaupun kemungkinan terburuknya dijebol Kak, wah ini bisa diseret nih sampai mana, sampai area tersebut. Nah, jadi saya masih wait and see nih ya, masih tunggu dulu deh nanti bagaimana. Mungkin nanti di dalam live ya jam 5 sore deh kita update ya temennya. Kalau untuk sekarang sih belum kelihatan juga nih Kak, kita butuh satu candle lagi nih bagaimana nih temen ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham BRPT. Untuk saham BRPT dia ini masih sideways temen ya, masih sideways. Nah, jadi kalau sideways ini apa? Fase penentu, yang dimana kalau dia jebolnya ke bawah dia akan bergerak di dalam tren bearish, dan begitu juga sebaliknya Kak. Kalau dia jebolnya ke atas dia akan bergerak di dalam tren bullish. Permasalahan di sini apa? Kalian nggak tahu nih, khususnya pemula ya, kalian nggak tahu ya cara entry. Dia jebolnya ke bawah, temennya dia jebolnya ke bawah, dia jebolnya ke atas, kalian nggak tahu. Nah, jadi kalau lu tanya cara entry yang paling aman ya jelas Kak, kalian harus tunggu di retest temen ya. Harus tunggu di retest. Nah, itu cara yang paling aman Kak. Karena apa? Karena jika sudah terbentuk pattern seperti ini, karena pergerakan harga sudah mulai jelas dan besar kemungkinan dia akan bergerak bullish atau naik apabila dia sudah terbentuk pattern seperti ini Kak. Nah, tapi kalau misalkan kalian rasa nih temen ya, menunggu pattern seperti ini kelamaan ya nggak apa-apa, kalian entry nih Kak di candle hijau ini. Nah, tapi ingat resikonya, kalau dia gagal jebol ke atas, lu bisa diseret ke bawah. Nah ya, itu perlu kalian perhatikan baik-baik, perlu kalian pertimbangkan baik-baik. Oke, ingat stop loss tidak boleh lebih dari 10%. Kita lanjut lagi untuk saham Inet Kak. Oke, untuk saham Inet juga kita masih wait and see juga nih temennya, karena dia sedang menguji juga nih area demand zone. Nah, demand zone ini ingat adalah area yang terdapat banyak pembeli yang siap membeli barangnya ya. Nah ya, kalian perhatikan. Dan di sini juga nih kalau kita perhatikan nih Kak, coba deh ya, ada pattern gak nih temen ya, coba deh kita perhatikan nih. Nah, ini mirip juga nih Kak ya, seperti pattern falling wedge, temennya pattern falling wedge ya, seperti saham Jata Kak ya. Nah, nanti tapi belum valid Kak, ingat sekali lagi ya, ini belum valid temen ya. Jadi bagaimana ya, dia jebol garis kuning baru valid. Targetnya di mana? Targetnya ada di sini Kak ya. Kalau kita berbicara soal pattern ya, ini adalah target berdasarkan pattern ya temen. Tapi ingat patternnya itu belum valid. Nah, tapi kalau kalian mau coba-coba spekulasi ini di sini ya silakan aja. Tapi ingat stop loss tidak boleh lupa, harus wajib dipasang Kak ya. Nah, kira-kira seperti itu temen ya untuk saham Inet. Oke, kita lanjut lagi untuk saham padi ini Kak. Untuk saham padi juga sama nih temennya, seperti saham BRPT sama ya, dia sedang bergerak di dalam kondisi sideways. Jadi kalau lu tanya cara yang paling aman seperti apa, tunggu dia retest, itu cara yang paling aman. Lama ya memang lama, tapi itu cara yang paling aman Kak. Ingat, jika dia sudah terbentuk pattern seperti ini, struktur seperti ini, nah besar kemungkinan dia akan bergerak bullish atau naik. Nah, tapi kalau misalkan lu penasaran, lu mau masuk di bawah harga, silakan Kak Pak, tapi pakai stop lossnya. Kalau kalian tidak menggunakan stop loss, wah kayak Ben Bear teman ya, seperti Ben Bear ya, langsung diseret terus ke bawah ya. Ingat, ini fase penentu ya. Kalau misalkan kalian penasaran ya nggak apa-apa, tapi pakai stop loss yang ketat, jangan sampai enggak ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham cuan nih Kak ya.
Oke, untuk saham cuan sama nih kayak ini sedang menguji nih area support kuatnya. Nah, kita butuh nih Kak candle selanjutnya ya. Bisa aja loh dijebol temennya, tapi nanti candle selanjutnya langsung masuk lagi nih. Nah, ya. Kalau candle langsung masuk lagi, nah itu sebenarnya bisa tuh Kak ya lu manfaatkan untuk rebound jangka pendeknya. Nah, tapi targetnya nggak usah jauh-jauh nanti temennya. Bisa lu cukup di sini nih ya. Nah, itu lu ngikutin cara mainnya Mas Prabu tuh temennya. Ya, lu bisa setting di sini nih targetnya ya, nggak usah jauh-jauh Kak ya, karena kalaupun dia rebound ya sepertinya cuma rebound kenaikan sementara aja, dan setelah itu tetap Kak ya arahnya akan lanjut turun teman ya. Nah, jadi kalian tunggu dulu nih, kita butuh konfirmasi candle selanjutnya juga Kak. Kalau misalkan konfirmasi candlenya tetap berwarna merah, nah ini besar kemungkinan Kak dia akan turun sampai ke area tersebut ya. Nah, tapi ingat bisa ada yang namanya false break juga loh ya, nanti candle selanjutnya bisa langsung berwarna hijau. Nah, itu bisa tuh kalian manfaatkan untuk rebound jangka pendeknya, tapi tetap gunakan stop loss yang ketat. Ingat, di market ini tidak ada yang namanya kepastian, adanya kemungkinan ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham CBRE. Oke, untuk saham CBRE memang sesuai dengan planning kita temennya. Jadi kalau kalian mau masuk ya di dalam live kemarin ya, jangan pernah masuk di ujung harga, kan kemarin harga lagi naik tinggi nih ya. Ingat, harga naik tidak selamanya naik temennya. Kalian bisa belajar tuh dari kasus-kasus WBSA, ASPR. Nah, lu FOMO kan ketika harga lagi naik tinggi-tingginya tuh ya. Nah, sekarang apa? ARB dijual susah ya. Nah, itu deh yang perlu kalian tanamkan di otak kalian tuh. Besok-besok ketika melihat harga sedang naik tinggi, itu bukan waktunya buat kalian beli. Justru itu adalah level yang paling berbahaya ya. Kalian banyak-banyak belajar deh dari WBSA, ASPR. Nah, itu lihat aja deh ya dari bukti nyatanya harga naik tidak selamanya naik ya. Nah, dia sudah retest memang Kak ya ke dalam area yang sudah kita tentukan di awal, area Fibonacci. Nah, tapi di sini nggak ada konfirmasi Kak, baik dari stochastic baik dari konfirmasi candle, jadi tidak ada posisi teman ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham bull Kak ya. Nah, untuk saham bull nih kita perhatikan deh, dia sudah mulai transisi Kak dari tren bearish, sekarang sudah mulai masuk ke dalam awal permulaan daripada tren bullish. Nah, di sini dia sedang retest ya, atau sudah masuk ke dalam area Fibonacci. Nah, tapi di sini ingat ya, kita butuh beberapa konfirmasi temennya. Yang pertama, stochastic sudah berada di bawah. Oke, temennya bagus ya, artinya penurunan ini sudah mulai terbatas Kak. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, kita perlu perhatikan nih Kak, bagaimana reaksi harganya ini terjadi temennya. Apakah nanti sudah terkonfirmasi oleh candle reversal atau swing low yang valid? Nah, jika itu sudah terjadi kan, nah itu bisa Kak dipertimbangkan untuk masuk. Nah, tapi untuk sekarang sih kita masih wait and see temennya. Dan masalah target bisa lo setting di resistance terdekatnya dulu. Ingat, jangan jauh-jauh temennya. Nah, ini adalah resistance terdekatnya, bisa lo setting di resistance terdekatnya dulu untuk target jangka pendeknya Kak ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham SSIA nih temen ya. Nah, untuk saham SSIA sih wah ini sedang reject juga nih ya ke area supportnya nih teman-temannya. Nah, ini analisa Mas Prabu juga nih teman ya, analisa Mas Prabu. Nah, tapi kalau kita lihat juga strukturnya dia bergerak sideways Kak ya. Jadi kalau analisa Mas Prabu bagaimana? Nah, kalau misalkan nanti dia terkonfirmasi candle, nah lu bisa masuk Kak ya. Ini sideways teman ya, dan dia kemungkinan besar ini akan naik. Nah ya, itu analisa Mas Prabu. Nah, kalau analisa saya tetap Kak, ini sideways teman ya. Nih kalian perhatikan, ini sideways yang dimana ya itu lu masuk ke dalam kategori agresif Kak. Kalau lu ngikutin Mas Prabu teman ya, lu masuk ke dalam kategori agresif, bisa nggak ya? Bisa-bisa aja Kak ya. Tapi nggak stop loss ya. Kalau dia gagal jebol, itu yang lu pikirkan. Ingat, seperti saham Bear, coba kalian lihat dia jebol ke bawah, wah dalam banget jebolnya teman ya. Nah, jadi kalau saya tetap kalau pemula tunggu dia retest, itu cara yang paling aman. Nah, tapi kalau kalian mau ngikutin cara Mas Prabu ya nggak apa-apa Kak ya, tapi ingat stop loss jangan sampai lupa, itu yang paling penting. Itu penyelamat bukan denda ya, jadi wajib gunakan stop loss. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Bufa ya. Oke, untuk saham Bufa ya juga saya kiranya sama nih temannya, dia bergerak di dalam kondisi sideways ya. Jadi bagaimana yang nggak perlu saya jelasin lagi deh temennya. Oke, cara masuknya bagaimana? Tunggu dia retest, atau kalau penasaran boleh masuk di sini tapi dengan catatan pakai stop lossnya. Oke, kita lanjut lagi saham Adaro. Oke, untuk saham Adaro dia baru breakout nih Kak ya, baru breakout. Nah, di sini lo perhatiin. Nah, kalau Mas Prabu bagaimana? Dia breakout lu bisa masuk kalau Mas Prabu temennya. Itu cara Mas Prabu ya, karena setiap orang stylenya beda-beda caranya temennya. Kalau Mas Prabu ya tadi malam kita bahas yang dimana lu bisa entry ini temennya di sini nih ya. Nah, kalau saya temennya masih wait and see dulu deh ya. Kenapa? Atau saya bisa tunggu dia retest Kak, seperti biasa ya. Saya bisa tunggu dia retest temennya seperti ini. Nah, baru nanti saya bisa masuk. Kalau seperti ini Kak, nanti nih ya candle selanjutnya ya dia bisa langsung dihantam lagi ke bawah. Nah, itu yang disebut sebagai false break ya. Kalau base beda Kak ya. Kalau base contoh, wah ini nggak ada base nih Kak ya. Kalau base dia jebol dikit, nah jebol kayak gini boleh lu masuk. Nah, tapi kan ini sideways nih, beda nih temen ya. Kalau di jebol sekali, nah besoknya nih temen ya
atau nanti nih, oke ya, nanti candle selanjutnya nih Kak ya, ketika bursa buka langsung dihantam lagi ke bawah. Nah itulah yang disebut sebagai false break. Nah misalkan kalian sudah terlanjur masuk ya pakai stop loss ya Kak ya. Kalau saya tetap teman ya, cara yang paling aman tunggu dia retest, jangan pernah masuk ketika dia breakout dikit lu masuk, karena ini sideways. Kalau base boleh teman ya. Oke, kita lanjut lagi deh untuk saham Adaro ya. Jadi ingat nih, nanti nih ketika bursa buka nih bisa langsung dihantam lagi loh ke bawah. Itulah yang disebut sebagai false break Kak ya. Kita lanjut untuk saham PTRO. Nah PTRO ada pattern yang namanya descending broadening wedge Kak ya. Pattern tersebut memberikan dampak kenaikan minimal sampai sini Kak. Oke, minimal teman ya. Nah tapi ingat pertanyaan di sini, patternnya valid atau tidak? Jawabannya belum ya. Pattern valid apabila garis kuningnya dijebol Kak ya. Garis kuning dijebol juga itu bisa terjadi false break juga loh teman ya. Ya ingat, di market tidak ada kepastian, adanya kemungkinan Kak ya. Nah jadi lu bisa tunggu dia jebol dulu Kak, atau dia bisa tunggu lu retest dulu nih temen ya. Bisa tunggu langsung jebol langsung masuk ya, atau lu bisa tunggu dia retest dulu, atau bisa langsung masuk. Nah itu tipe agresif, nggak apa-apa sebenarnya temennya. Yang penting stop lossnya harus ketat. Nggak apa-apa temennya. Lu mau masuk di tengah-tengah harga sebenarnya di sini ya. Lu mau masuk ketika dia jebol, lu mau masuk ketika dia retest. Nah itu sebenarnya nggak apa-apa Kak. Yang penting apa? Stop loss temen ya. Nah kira-kira seperti itu. Targetnya ada mana? Targetnya ada di sini Kak untuk saham PTRO. Kita lanjut lagi nih untuk saham Fire nih temennya. Nah untuk versi kita nggak ada posisi deh temen ya. Nah memang kemarin kita nih harus tunggu dulu harganya naik, dia retest atau koreksi baru deh kita masuk. Nah tapi di sini kalau kita perhatikan, wah ini sih false break Kak. Nah inilah false break temen ya, penembusan palsu nih Kak ya. Nih ya, nah dia ini penembusan palsu nih temen ya. Inilah yang disebut sebagai false break, penembusan palsu. Dia sempat jebol, langsung dihantam lagi. Nah ini bahaya banget kan temennya. Kalau seperti ini biasanya turunnya bisa makin dalam loh ya. Jadi hati-hati pakai stop lossnya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham ADMR ya. Jadi saya nggak ada posisi apapun di saham Fair teman-teman ya. Nah untuk ADMR juga sama Kak, dia sedang bergerak di dalam konsolidasi atau sideways. Jadi ya kayaknya nggak perlu deh saya jelasin lagi deh temen ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Kota. Nah Kota juga sama Kak ya, dia sedang bergerak di dalam konsolidasi atau sideways. Nah ini sideways loh, bukan base nih. Kalau base seperti ini Kak, ini base nih ya. Ini base, lalu apalagi nih base nih. Ini base nih Kak. Nih kalian perhatikan deh ya. Kalau base dia jebol dikit boleh kalau hantem ya. Nah tapi kalau sideways jangan coba-coba deh ya. Ingat ada resiko yang namanya false break. Jadi bagaimana? Tunggu dia retest, itu cara yang paling aman. Tapi kalau mau spekulasi silakan masuk di sini-sini ya. Tapi pakai stop loss. Kalau kalian tidak menggunakan stop loss ya, kalian lihat deh saham BNBR dia jebol, lu bisa diseret terus makin bawah. Oke teman-teman ya. Semoga kalian paham deh di video trading plan dan rekomendasi untuk hari ini ya. Kita akan lanjut di rekomendasi dan trading plan selanjutnya. Semoga kalian sehat selalu ya, lancar terus Kak.